Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Ela Munifatus Sa'diyah MH. Anggota kelompok 6 mata kuliah Pancasila antara lain 1. Lailatul Badriyah dengan nomor NIM 2052141. Kedua, Mira Damayati dengan nomor NIM 2052146. Ketiga, Wahyu Sridayanti dengan nomor NIM 2052163. Kemudian yang keempat, Yusuf Askar Samyaji dengan nomor NIM 2052165. Kemudian di sini kelompok 6 mata kuliah Pancasila akan membawakan subtema yang berjudul Pancasila dan Radikalisme. Oke, kita simak penjelasannya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila dan radikalisme. Nah, sudah tidak asing lagi ya, Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Indonesia. Di sini kita akan menginjak tentang asal mula Pancasila. Pancasila sendiri sudah ada sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang di dalamnya disahkan oleh panitia PPKI, dan di dalamnya juga terdapat nilai-nilai Pancasila tersendiri dan dijadikan sebagai filsafat hidup bangsa. Asal mula Pancasila dibagi menjadi 4 syarat sebab. Yang pertama yaitu kausa materialis, yang kedua kausa formalis, yang ketiga kausa efisien, yang keempat kausa finalis. Nah, yang pertama kausa materialis yaitu asal mula bahan, yang formalis yaitu asal mula bentuk, efisien yaitu asal mula karya, dan yang terakhir yaitu finalis yaitu tujuannya. Nah, menginjak makna Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi 5 aturan atau tingkah laku yang baik dan penting. Dan Pancasila sendiri secara resmi yang diusulkan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai lahirnya Pancasila yang berarti 5 dasar gitu. Menginjak makna radikalisme. Apa sih makna radikalisme itu? Apakah teroris atau apa? Nah, secara bahasa berasal dari kata radikal atau radik yang berarti akar atau hingga ke akar-akarnya. Menurut istilah, radikalisme yaitu suatu paham atau aliran dengan pemikiran yang mendalam hingga ke akar-akarnya guna mengusung perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang hubungan Pancasila dan radikalisme. Terlebih dahulu harus kita pahami apa peran atau kedudukan Pancasila. Peran atau kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi atau dasar dalam bernegara dan berbangsa. Pancasila harus menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di samping itu banyak permunculan ancaman faktor-faktor radikalisme yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana bersifat keras, brutal, dan menentang. Nah, dari penjelasan di atas, apakah ada gambaran teman-teman tentang hubungan Pancasila dan radikalisme? Saya kasih waktu 5 detik untuk teman-teman mencerna penjelasan di atas. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Oke, jadi sederhananya kita ibaratkan Pancasila sebagai benteng dan radikalisme sebagai ancaman atau musuh.
Nah, kita simpulkan, Pancasila berperan sebagai benteng dari paham radikalisme. Oke, untuk subtema selanjutnya yaitu peran Pancasila sebagai benteng dari paham radikalisme. Gimana penjelasannya? Mari kita bareng-bareng simak slide berikut ini. Yang ketiga, peranan Pancasila sebagai benteng dari serangan paham radikalisme. Peranan Pancasila untuk membentengi negara Republik Indonesia dari paham radikalisme yaitu Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan. Jadi Pancasila mewajibkan kita untuk memiliki agama dan di dalam ajaran agama apapun tidak diajarkan untuk melakukan kekerasan. Yang kedua, kemanusiaan mengandung nilai kemanusiaan sehingga memiliki rasa toleransi yang tinggi dan adil. Yang ketiga, persatuan mempersatukan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencegah perpecahan. Yang keempat, musyawarah. Setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan cara dimusyawarahkan dengan baik-baik tanpa adanya kekerasan. Yang kelima, keadilan. Terdapatnya HAM, hukum yang menjamin akan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila merupakan dasar hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia. Jadi pemerintah daerah atau organisasi apapun tidak berhak mengeluarkan aturan-aturan tanpa ada dasar dari Pancasila. Radikalisme sangat berbahaya bagi keutuhan suatu negara karena radikalisme dapat membuat negara terpecah belah dengan paham-paham negatif yang mereka sebar. Menangani atau mencegah radikalisme bukanlah suatu hal yang singkat dan mudah, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan sulit sebab paham radikalisme dapat mengubah cara berpikir manusia. Cara mencegah terbaik yaitu menanamkan jiwa cinta tanah air dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila sedari dini agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh paham radikalisme. Radikalisme dapat muncul dari manapun sehingga sulit untuk ditebak. Jadi berhati-hati dalam berorganisasi karena munculnya gerakan radikalisme melalui 5 faktor yaitu pemikiran, ekonomi, politik, psikologis, dan sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang realisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari paham komunis. Yaitu ada seorang tokoh komunis Indonesia, Alimin, pernah mengatakan, partai komunis yang betul-betul revolusioner harus berkata dengan terus terang bahwa partai komunis tidak dapat menerima ketuhanan yang Maha Esa. Dalam segi ideologis, kaum komunis melandaskan kepercayaannya pada historical materialis, sebab mereka memandang soal-soal spiritual sebagai efek samping akibat dari keadaan perkembangan materi termasuk ekonomi. Pandangan yang naif dan emosional terhadap agama mengakibatkan kaum komunis bersikap sangat benci dan garang terhadap agama. Yang selanjutnya, untuk mencapai masyarakat komunis yang materialis tersebut ditempuh dengan segala cara yang mengabaikan nilai-nilai agama dan susila. Terima kasih. Nah, itu tadi video presentasi dari kelompok 6 mata kuliah Pancasila. Semoga dapat
menambah pemahaman kita. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.